Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-159, Penguasa Kuno Abadi Api Surgawi. Tebas, teriakan keras terdengar. Sepasang mata api cemerlang Xiaoyan segera menjadi cerah. Api keluar dari sudut matanya dan berubah menjadi bintik cahaya bintang. Segera setelah itu, mereka perlahan menghilang ke ruang kosong. Sementara teriakan keras Xiaoyan terdengar, penguasa api cemerlang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba bergerak pada saat ini. Itu secara langsung memadamkan cahaya penguasa menakutkan yang bisa membelah langit dan bumi. Sepertinya ia ingin membelah langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, ia dengan ganas menghantam naga anggur yang datang. Penguasa api yang cemerlang itu tidak berhenti sedikit pun setelah serangan penguasa ini dilepaskan. Penguasa lain muncul entah dari mana dan berubah menjadi seberkas cahaya yang bertabrakan dengan cahaya penguasa sebelumnya. Bersama-sama, mereka berubah menjadi cahaya penggaris berbentuk salib. Segera setelah itu, ia bertabrakan dengan keras dengan naga pohon anggur yang sedang menyerbu dengan ganas. Bang! Cahaya penguasa yang cemerlang dan naga pohon anggur hijau giok bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh langit. Pohon spiritual ginseng yang tak terhitung jumlahnya di hutan pegunungan yang luas mulai bergoyang tanpa sadar pada saat ini. Aura yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Sehubungan dengan ini, Luo Tua yang terletak jauh di dalam hutan pegunungan sama sekali mengabaikannya. Ini karena ketika Xiaoyan memerintahkan semua api surgawi di dunia, iblis tua ini, yang telah melihat cukup banyak dunia, sudah terpana oleh aura Xiaoyan. Ketika dia melihat kumpulan api surgawi keluar dari tubuh Xiaoyan, ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut. Semua api surgawi di dunia ada di tubuhnya. Bahkan kaisar api yang legendaris sebenarnya ada di tubuh Xiaoyan. Apakah orang ini menelan semua api surgawi di benua asalnya? Otot-otot di wajah Luo Tua tanpa sadar bergerak-gerak ketika dia memikirkan hal ini. Menyerap ke-23 jenis api surgawi di tubuh seseorang. Keberanian seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal seperti itu di masa depan. Ini, anak kecil ini, jangan bilang padaku bahwa dia tidak takut orang-orang tua itu akan datang mengetuk pintunya. Tidak apa-apa jika itu hanyalah beberapa di antaranya. Namun, Anda benar-benar menelan semua api surgawi. Lupakan orang-orang tua itu. Jika suatu hari api surgawi ini tiba-tiba memberontak dan menyerang balik, kemungkinan besar mereka bahkan tidak perlu datang mencari Anda. Luo Tua menghela nafas dalam hatinya pulih. Karena Xiaoyan mampu menggabungkan api surgawi ini ke dalam tubuhnya dan dapat menggunakannya sesuka hatinya, kemungkinan besar Xiaoyan memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Tertawa tak berdaya. Perhatian Luo sekali lagi. Berdasarkan situasi saat ini seharusnya menjadi kekuatan penuh Xiaoyan. Sepertinya bukan tidak mungkin untuk memblokir naga anggur ini. Raungan liar dan ganas terdengar seluruh tubuh naga tiba-tiba bergetar. Kekuatan besar yang bisa menopang langit juga dipancarkan. Tubuhnya, yang terhalang oleh cahaya penguasa, sekali lagi menyerang ke depan. Ia menolak cahaya penguasa yang menakutkan dan tiba-tiba menyerang ke depan. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah dingin saat melihat pemandangan ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Nyala api yang cemerlang langsung keluar dari matanya dan menghapus cahaya penggaris. Segera, cahaya pada cahaya penggaris tajam itu tiba-tiba melonjak. Aura menakutkannya juga melonjak. Aura yang sangat menakutkan juga menyebar. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi yang menekan semua pohon kuno spiritual ginseng. Pada saat berikutnya, mulut Xiaoyan terbuka sedikit. Sebuah kata yang tajam dan sombong tiba-tiba terdengar. Istirahat. Seluruh tempat tiba-tiba terdiam ketika kata ini dibunyikan. Segera, nyala api yang cemerlang tiba-tiba membubung ke langit dari cahaya kedua penguasa itu. Nyala api yang ganas dan kuat bergejolak berulang kali seperti gelombang. Cahaya kedua penguasa itu juga berubah menjadi dua bilah pedang yang sangat tajam pada saat ini. Mereka melintas melewati tubuh naga anggur itu. Retak-retak, suara dahan-dahan pohon yang patah terdengar pelan. Seluruh naga pohon anggur tiba-tiba hancur pada saat ini. Lampu neon hijau giok di sekujur tubuhnya juga berangsur-angsur tersebar. Pada saat berikutnya, sementara Luo Tua merasa kagum dengan gerakan Xiaoyan ini, Doki yang lebih agung dan perkasa tiba-tiba berputar di bawah akar naga yang tak terhitung jumlahnya sebelum Xiaoyan dapat bersantai. Auman binatang buas dan buas terdengar. Tubuh naga pohon anggur, yang baru saja berhenti beberapa saat yang lalu, sekali lagi mulai bergerak.
Jejak warna merah tua menutupi matanya yang besar. Tubuh naga yang sangat besar itu tiba-tiba berputar. Ekor naganya langsung merobek ruang kosong dan meledak dengan kuat angin kencang yang datang padanya. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, sebuah cambuk ganas menyerang tubuh Xiaoyan dengan kejam. Bang! Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan menjadi cacat pada saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya dalam jumlah yang tidak diketahui telah hancur. Sudah menjadi mati rasa. Meski darah segar terus mengalir keluar, dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dalam pikirannya, Xiaoyan tampak mengambang sendirian di lautan tak berujung. Dia tidak bisa melihat ujungnya dan juga tidak bisa mengenalinya arah. Seluruh orangnya berada di keadaan tercengang. Dia telah kehilangan semua persepsi tentang dunia luar. Makhluk, kenapa kamu tidak berhenti untuk orang tua ini? Jika kamu terus menyerang, orang tua ini akan menyegelmu sepenuhnya hari ini. Pada saat ini, Luo tua tidak tahan lagi. Tubuh kurusnya langsung bergerak dan muncul di atas kepala naga anggur. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dan menekan seluruh tubuh naga anggur. Mengaum, raungan binatang buas lainnya terdengar. Aura hitam tak berujung tiba-tiba melonjak keluar dari seluruh tubuh naga anggur dan sepenuhnya menerima serangan menakutkan dari Luo tua. Naga anggur tidak peduli dengan kemarahan Luo tua. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menyerang Xiaoyan. Bajingan, berhenti untuk orang tua ini. Ekspresi Luo tua tanpa sadar berubah ketika dia melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak dan dia baru saja hendak melangkah maju ketika ki hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang kosong di depannya. Itu berubah menjadi sosok manusia dan menghalangi jalan Old Luo. Ketika Luo tua melihat pemandangan ini, meskipun dia sangat cemas, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dengan paksa. Matanya menunjukkan kilatan tajam saat dia dengan marah menatap sosok manusia di depannya dan dengan marah meraung. Heimu, apakah kamu benar-benar mendekati kematian? Jika kamu terus bertindak seperti ini, lelaki tua ini bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Ketika kata-kata ini keluar, meskipun sombong dan kejam, sosok hitam itu acuh tak acuh. Seringai tak terlihat terdengar saat dia tertawa dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku? Luoao, meskipun kamu berpikir kamu luar biasa, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bahkan jika kamu menyegelku dengan paksa, kamu harus membayar dengan nyawa lamamu. Mungkinkah kamu membunuhku? Ketika Luo tua mendengar ini, wajah lamanya langsung menjadi suram. Namun, di bawah emosi seperti itu, ada juga rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dengan kekuatannya, keinginan untuk membunuh orang di depannya ini benar-benar angan-angan. Sebuah barang antik yang telah hidup selama 10.000 tahun bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dia tangani. Bahkan jika orang tua ini tidak dapat membunuhmu, jika aku menyegelmu selama 10.000 tahun, pada saat itu, kamu secara alami akan dihancurkan oleh waktu. Ini yang terjadi. Luo tua masih merasa tidak rela di dalam hatinya menjaga sebidang tanah ini selama 1.000 tahun. Namun, meski begitu, pada akhirnya dia masih tidak berdaya melawan benda ini. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia mendengar kata-kata ancaman dari Luo tua, sosok hitam itu sekali lagi tertawa dingin. Sepasang mata seperti lubang hitam menatap Luo tua saat dia perlahan membuka mulutnya dan tertawa dingin. Apakah kamu mengancamku? Jangan lupa bahwa aku berasal dari suku roh ginseng yang sama. Jika aku mati, mereka akan mati, juga tidak dapat bertahan hidup. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan pohon roh ginseng yang tak terhitung jumlahnya ini. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar tega melakukannya? Tubuh Luo tua tanpa sadar gemetar ketika mendengar ini. Kemarahan di hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak berdaya dia melawan benda di depannya ini. CK, kamu ingin meminjam api surgawi bocah ini, kan? Lagi pula, satu-satunya hal di dunia ini yang dapat menghancurkanku adalah benda itu. CK. Sosok hitam itu sekali lagi tertawa ketika dia melihat ekspresi Luo tua yang marah dan tidak berdaya. Dia melirik Xiaoyan di bawah sebelum dia memutar lehernya dan terus tertawa sinis pada Luo tua. Meskipun Luo tua tertarik, bagaimana mungkin Luo tua tidak tahu bahwa jika orang di depannya berada di puncaknya, mustahil bagi Luo tua untuk melakukannya. Luo tua untuk mengalahkannya. Saat ini, hanya sisa jiwa yang tersisa, berjuang di ambang kematian dalam upaya untuk bangkit kembali. Meski begitu, masih cukup sulit bagi Luo tua untuk menghadapinya. Makhluk iblis kuno itu benar-benar menakutkan. Orang biasa tidak bisa menandingi mereka di era saat ini. Bahkan para ahli dari generasi tua pun perlu berhati-hati.
Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya para praktisi dari zaman kuno. Mengaum, raungan binatang seperti guntur bergema ke segala arah. Vine Dragon, yang telah berubah menjadi warna hijau tua, sekali lagi mengeluarkan raungan binatang buas. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar dan kecepatan pengisian awalnya melonjak seperti sambaran petir. Dalam sekejap, ia menembus udara kosong dan melebarkan mulutnya yang besar, bersiap menelan Xiaoyan dalam satu tegukan. Pada saat ini, naga anggur itu hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan akan menjadi makanan di mulut naga anggur. Paling tidak, jika Guyu tidak ikut campur, kemungkinan besar inilah yang akan terjadi. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata hijau giok naga raksasa itu saat melihat Xiaoyan mendekat. Doki di sekujur tubuhnya berkumpul di permukaan tubuhnya untuk memblokir situasi yang tiba-tiba. Semakin dekat dengan momen ini, semakin hati-hati jadinya. Melihat Xiaoyan, sepertinya dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas. Pada saat berikutnya, naga anggur itu menutup mulutnya yang besar. Tubuh Xiaoyan ditelan oleh naga anggur. Bersamaan dengan itu adalah penguasa yang brilian. Bab ke-160. Bang! Suara gemuruh tiba-tiba menyebar. Kepala naga anggur, yang telah menelan Xiaoyan sebelumnya, langsung berubah menjadi merah padam. Gelombang demi gelombang aura api panas terus menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi tanpa disengaja. Segera setelah itu, tiba-tiba benda itu pecah dengan suara retakan yang jelas. Hah! Penguasa kuno abadi api surgawi, hancurkan! Tiba-tiba, seruan yang agak serak keluar dari mulut Tenglong. Segera setelah itu, kepala besar Tenglong terangkat tak terkendali. Garis api yang sangat terang di antara alisnya telah membelah kepala Tenglong menjadi dua. Suara sedikit mendesis terdengar saat garis api itu muncul. Sesaat kemudian, garis api yang hanya setebal sehelai rambut dengan cepat melebar. Segala sesuatu di sekitarnya benar-benar terbakar di tengah gelombang suara mendesis samar, berubah menjadi ketiadaan. Hanya dalam sekejap, naga anggur yang memiliki aura agung beberapa saat yang lalu telah lenyap sepenuhnya. Tubuhnya yang tersisa hanya seperti tiang kayu, tanpa tanda-tanda kehidupan. Kepala naga menghilang, dan tubuh Xiaoyan perlahan menampakkan dirinya. Wajah aslinya yang pucat menjadi seputih selembar kertas. Cahaya api yang awalnya berkobar di dalam sepasang mata api yang indah juga menjadi lebih redup. Saat ini, Xiaoyan sedang memegang gagang penggaris dengan satu tangan. Penguasa yang lebar dan berat itu miring ke kanan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, amukan api yang membumbung ke langit tidak berkurang sama sekali. Faktanya, aura yang keluar darinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api yang berkobar berubah menjadi penghalang api yang naik bersama angin, menutupi seluruh ruangan. Di bawah dukungan angin kencang, itu tampak seperti bendera yang menyala-nyala. Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia melirik dengan jijik pada kayu mati seperti tubuh naga di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Penguasa besar itu perlahan diayunkan seiring dengan tindakan Xiaoyan, membentuk ruang hampa di ruang kosong. Segera setelah itu, penguasa lebar itu dengan lembut menekan ke bawah. Itu seperti seekor capung yang menyentuh permukaan air saat bersentuhan dengan tubuh naga. Pada saat berikutnya, tubuh naga selebar 100.000 kaki tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang cemerlang. Itu seperti jalur api surgawi yang berdiri di depan Xiaoyan. Sungguh tidak terduga bahwa kamu telah menguasai penguasa kuno abadi api surgawi ini sedemikian rupa dalam waktu 10 tahun yang singkat. Sepertinya kamu sudah menguasainya. Membuat persiapan untuk perjalanan ke dunia lain ini. Suara Guyu terdengar pelan di dalam hati Xiaoyan. Pujian dalam suaranya tidak disembunyikan sama sekali. Yang jelas, tindakan Xiaoyan hari ini memang melebihi ekspektasinya. Xiaoyan tersenyum tipis di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Guyu. Namun, dia tidak menjawab. Bersiap menghadapi hal yang tidak diketahui adalah sesuatu yang diajarkan Han Tiandi kepadanya. Bagaimanapun, hal yang tidak diketahui adalah yang paling berbahaya. Xiaoyan mengerutkan kening dan menatap sosok hitam di langit setelah pulih. Napasnya sedikit berat saat dia bertanya pada Guyu di dalam hatinya. Gu tua, pohon roh ginseng ini tidak lagi berada di bawah kendali lelaki kecil di atas itu. Banyak sekali hal yang tidak terduga hari ini. Tak disangka ternyata ada pohon roh kuno jahat yang begitu kuat di sudut dunia ini. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Guyu sudah menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya. Ekspresi Xiaoyan berubah sekali lagi setelah mendengar kata-kata ini. Dari nada suara Guyu, tidak sulit untuk mengatakan bahwa bahkan dia terkejut dengan apa yang disebut pohon roh kuno jahat ini. Saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Guyu, 3 pohon kuno di kejauhan sekali lagi bergerak.
Naga anggur dihancurkan dan 3 pohon kuno juga terkena dampaknya. Namun, hal ini sebagian besar disebabkan oleh kemarahan pohon roh. Di bawah kendali aura hitam misterius, ketiga pohon kuno itu telah memasuki kondisi mengamuk. Xiaoyan sudah masuk daftar pembunuhan mereka. Badan pohon yang kuat tiba-tiba berguncang dan tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh. Selokan sedalam 100.000 kaki muncul di depan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, suara mendesis muncul dari dalam jurang yang dalam. Akar hijau tua yang padat berubah menjadi banyak ular anggur besar bersama angin. Mereka terbungkus dalam gelombang cairan kental hitam yang aneh saat menembus ruang kosong seperti banyak anak panah tajam. Mereka melintasi langit 10.000 kilometer dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan berbalik. Wajahnya yang sedikit pulih tanpa sadar menunjukkan kemarahan ketika dia melihat ular anggur yang tak terhitung jumlahnya ini. Benar-benar tidak ada habisnya. Mendengus dingin keluar dari hidung Xiaoyan. Penggaris besar di tangannya tiba-tiba diayunkan ke depannya. Tubuh penguasa dengan keras bergesekan dengan duri pada baju besi api surgawi, mengeluarkan suara gesekan yang memekakan telinga. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi. Saat penguasa besar itu menggesekkan armornya, api surgawi yang membumbung ke langit langsung menyerang tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan telah benar-benar berubah menjadi orang yang menyala-nyala. Hah! Dengan teriakan keras, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Pembuluh darah di tangannya yang memegang penggaris besar itu menonjol. Doki muncul di tangan kirinya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan tiba-tiba tangan itu menyentuh tubuh penguasa. Banyak simbol misterius juga muncul di tubuh penguasa. Penguasa gelombang pemakan api. Dengan suara gemuruh yang meledak-ledak, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berputar di tempat. Penggaris besar di tangannya juga mulai berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum ledakan sonik yang memekakan telinga menyebar, ledakan itu langsung ditutupi oleh kekuatan ledakan yang ditimbulkan oleh penguasa besar. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan sekali lagi runtuh di bawah penguasa ini. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan berdiri diam. Doki kecil yang baru saja pulih di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dunia di depannya juga menjadi sedikit buram. Sial, Xiaoyan mengutuk dengan enggan di dalam hatinya. Dia menggigit ujung lidahnya. Di bawah rangsangan rasa sakit yang menghubungkan hati ini, perasaan pusing dalam pikiran Xiaoyan akhirnya terhapus dalam sekejap. Perasaan Doki yang terus-menerus di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan setengah ahli di seperti dia tidak dapat bertahan. Sudut mulut Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyuman lembut saat dia mengangkat matanya. Di bawah kekuatan mengerikan dari Flame Swallowing Tsunami yang dapat menghancurkan dunia, tidak peduli berapa banyak ular anggur yang ada, mereka semua langsung terbunuh. Kali ini, semuanya harus berakhir. Xiaoyan dengan kuat menahan gelombang kelelahan dan ketidakberdayaan yang menyebar di dalam tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan senyuman yang tampak santai di wajahnya saat dia tertawa pelan di dalam hatinya. Cahaya penguasa yang tajam dan sombong langsung menyapu ular anggur yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap, ular anggur yang memenuhi langit tiba-tiba bertebaran. Di bawah suhu api surgawi yang sangat tinggi, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan cahaya penguasa tidak berkurang sedikit pun setelah ular anggur dihancurkan. Itu dibebankan ke jurang tak berujung di bawah. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, suasana kembali sunyi. Jauh di atas langit, Luo Tua dan sosok hitam itu saling berhadapan. Pemandangan di bawah sepenuhnya ditangkap oleh matanya. Pada saat ini, senyum dingin terungkap di wajah lamanya ketika dia melihat Xiaoyan menghancurkan ular anggur yang tak terhitung jumlahnya dengan satu penggaris. Segera, dia melihat sosok hitam di depannya dan tertawa dingin. Sepertinya kamu benar-benar bukan apa-apa di depan api surgawi. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apapun padanya. Sosok hitam itu hanya tertawa mengejek di hadapan ejekan Luo Tua. Sepasang mata kosong menatap Luo Tua. Segera setelah itu, tawa dingin yang aneh keluar dari mulutnya, menyebabkan ekspresi Luo Tua berubah tanpa sadar. Luo Huel, kamu benar-benar telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tinggal di sini saja tanpa bergerak? Atau apa menurutmu beberapa orang itu bisa menghentikanku? Ekspresi Luo Tua langsung berubah saat kata-kata Heimu terdengar. Matanya dengan cepat menoleh dan melihat ke jurang yang tak berujung. Pada saat berikutnya, ekspresi Luo Tua akhirnya menjadi serius. Racun roh mati. Tidak disangka kamu benar-benar menyempurnakan hal seperti itu. Haha, bukankah ini disiapkan untukmu? Namun, bocah ini cukup beruntung. Hari ini, aku akan membiarkan dia mencicipinya. Heimu tersenyum puas saat mendengar keseriusan kata-kata Luo Tua. Tatapannya menyapu ke arah Xiaoyan saat tawa dingin yang serak perlahan dipancarkan. Pada saat yang sama, jurang tak berujung
yang baru saja kembali sunyi, tiba-tiba mengeluarkan gelombang raungan rendah seperti ular, berdiri di langit. Tubuh Xiaoyan, yang baru saja rileks, sekali lagi menegang saat ini. Rasa bahaya yang tak tertandingi juga muncul dari lubuk hatinya. Di depan mata Xiaoyan, gelombang hitam pekat, cairan kental terus-menerus melonjak keluar dari dasar jurang tak berujung. Segera setelah itu, di bawah tatapan Xiaoyan, sungai itu memenuhi seluruh ngarai yang dalam. Saat sungai aneh ini muncul, anehnya tanah di sekitarnya juga berubah menjadi hitam pekat. Semua kehidupan juga telah tersebar sepenuhnya pada saat ini. Semua tumbuh-tumbuhan langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Cairan hitam pekat itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Setelah semua kehidupan tersebar, cairan hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar dengan cepat kemanapun ia melewatinya. Bahkan ruang kosong pun ternoda olehnya dan tidak ada kehidupan. Hanya dalam beberapa saat, lingkaran cahaya menakutkan telah menyebar di depan puluhan ribu pohon ginseng kuno. Hanya pada saat inilah aura kehidupan alami tertinggi dari pohon ginseng kuno perlahan menghentikan pergerakannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa pohon ginseng kuno yang diserang olehnya dan terluka parah. Saat lingkaran cahaya hitam pekat akan terus menyerang, penghalang Doki Zamrud langsung muncul di tanah. Di luar puluhan ribu pohon ginseng purba, itu membungkus seluruh hutan pegunungan di dalamnya. Saat penghalang Doki muncul, Luo Tua dan Heimu, yang berada jauh di langit, langsung mengalihkan pandangan mereka. Luo Tua memandangi penghalang yang menjulang tinggi di atas langit. Hatinya yang agak lelah akhirnya menghembuskan nafas panjang. Kilatan tajam di matanya menjadi lebih tajam saat dia melihat ke arah Heimu di depannya. Kabut hitam muncul di wajah Heimu, yang tidak terlihat jelas saat dia melihat penghalang. Ruang di sekitarnya juga sangat terpengaruh. Pada akhirnya, Heimu mendengus dingin dan tidak lagi mempedulikannya. Sebaliknya, dia mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada Xiaoyan di bawah. Setiap kali dia melihat Xiaoyan, dia akan merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi Luo Tua dan pemilik sebenarnya dari hutan pegunungan ini, manusia di depannya jelas telah menjadi anomali. Xiaoyan, di sisi lain, telah menaruh seluruh perhatiannya pada monster di depannya saat penghalang hijau zamrud naik. Beberapa saat yang lalu, cairan kental, yang tampak seperti sungai hitam, mulai bergejolak dengan keras seperti badai. Segera, ia terbang ke langit di depan mata kubur Xiaoyan, dan berubah menjadi binatang ajaib yang bukan naga atau ular. Binatang ajaib ini berbentuk seperti ular naga, namun ada tanduk di kepalanya yang memancarkan cahaya dingin yang tajam dan menakutkan. Di dalam mata binatang berbentuk belah ketupat, cahaya hitam gelap disertai dengan kumpulan warna merah. Jejak aura haus darah juga menyebar, menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Di tubuhnya yang seperti ular, ada banyak untaian tipis cairan kental hitam yang tersebar ke segala arah. Bentuknya seperti surai yang menutupi tubuhnya. Adapun ekornya berbeda dengan ekor ular biasa. Kalau dilihat sekilas, bentuknya mirip ekor ikan. Saat ekor ikannya yang lebar dan besar berayun dengan lembut, badai spasial yang sangat dahsyat melanda. Kekuatannya begitu kuat sehingga kemungkinan bahkan kaisar setengah bela diri bintang satu pun tidak akan mampu menahannya untuk sesaat. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa paling khusyuk adalah aura kematian yang menakutkan di tubuhnya. Di bawah tekanan aura kematian yang menakutkan ini, binatang ajaib ini sepertinya telah melarikan diri dari neraka. Meskipun dia memiliki api surgawi, dia masih merasakan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Saat binatang ajaib ini muncul, mata binatang berbentuk belah ketupat itu sudah terkunci erat pada tubuh Xiaoyan. Cahaya merah tua langsung menutup ruang di sekitar tubuh Xiaoyan, menyebabkan tubuh Xiaoyan tidak mampu bergerak sedikit pun. Alis Xiaoyan yang dirajut erat menjadi lebih erat ketika dia merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Ekspresi muramnya tampak seolah-olah bisa meneteskan air. Tubuhnya yang kelelahan pun terasa semakin lelah dan tidak berdaya. Pusing di benaknya yang baru saja hilang menerkamnya seperti air banjir saat ini, menyebabkan tubuh Xiaoyan, yang sudah hampir tidak bisa berdiri di udara, menjadi semakin tidak stabil saat ini. Jika ruang di sekitarnya tidak disegel oleh binatang ajaib, menyebabkan Xiaoyan terkurung di udara, kemungkinan besar Xiaoyan sudah menjadi bola meriam manusia yang melesat ke tanah.
Kelemahan Xiaoyan juga menyebabkan binatang raksasa itu tanpa sadar mengeluarkan raungan binatang yang rendah dan dalam dari mulutnya. Mata binatang aneh yang menatap Xiaoyan juga mengungkapkan rasa jijik dan penghinaan yang sangat mirip manusia. Baginya, Xiaoyan saat ini hanyalah sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Selama ia mau, serangan acak apapun akan dapat langsung mengubahnya menjadi ketiadaan. Pada saat ini, ia hanya ingin mengagumi perjuangan terakhir Xiaoyan. Seolah merasakan niat binatang ajaib untuk menggodanya. Tubuh hitam pekat Heimu yang seperti tinta terdistorsi di langit. Segera setelah itu, sebuah pikiran terpancar, menyebabkan binatang besar yang mengelilingi Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Jejak ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Segera, ia tidak berani gegabah. Binatang buas yang dipenuhi bau busuk itu tiba-tiba membuka mulutnya. Pilar cahaya tebal tiba-tiba keluar dari mulutnya dan meledak ke arah Xiaoyan. Pilar cahaya hitam pekat langsung menembus ruang kosong. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiaoyan. Itu disertai dengan aura kematian yang sangat menakutkan saat meledak ke arah Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan bisa mendekat, aura kematian yang sangat menakutkan itu telah menekan dari segala arah, menyebabkan warna abu-abu yang mematikan langsung melonjak ke pucat Xiaoyan. Menghadapi, dia seperti orang yang hanya memiliki satu nafas tersisa dan akan mati. Pada saat berikutnya, pilar cahaya hitam pekat yang seperti tinta, disertai aura kehancuran yang mengerikan, menerobos ruang kosong dan runtuh, bersambung ke bab selanjutnya.